Halo sobat, pernah ngerasa nggak sih kayak hidup ini penuh misteri? Ternyata bukan cuma hidup loh, alam semesta juga. Hebatnya lagi, yang kita ngerti dari seluruh isi kosmos ini baru 5% doang. Sisanya 95% gelap, misterius, dan bener-bener bikin kepala muter. Hari ini, sambil ngopi santai, kita bakal bahas dark matter dan dark energy. Apa itu? Kenapa bisa ngilang? Dan siapa tahu jawaban dari sini bisa ngebuka teknologi luar angkasa masa depan. Pertama-tama yuk kita taruh kopinya sebentar. Kita serius dikit. Waktu kita ngelihat langit malam, bintang, planet, galaksi, nah itu semua kelihatan padat, ya kan? Tapi faktanya, itu cuman kayak busa tipis di atas cappuccino. 5% dari alam semesta, itu semua materi biasa. Bintang, planet, manusia, kopi, semua atom. Lalu, kenapa para ilmuwan bilang ada yang lebih banyak, tapi nggak kelihatan? Jawabannya, gravitasi. Waktu para astronom ngamatin gerakan galaksi, kayak galaksi Andromeda misalnya, mereka nemuin sesuatu aneh. Kecepatan rotasi galaksi itu terlalu tinggi. Kalau cuma dihitung dari jumlah bintang dan planet yang kelihatan, harusnya galaksinya udah tercerai-berai, mental ke segala arah. Tapi kenyataannya stabil. Logika sederhana, kalau benda muter kenceng tapi nggak mental, berarti ada sesuatu yang nahan. Sesuatu itu disebut dark matter alias materi gelap. Dark matter ini kayak security galaksi. Ada di mana-mana tapi nggak bisa dilihat, disentuh, dirasa. Cuma bisa diraba efeknya lewat gravitasi. Bayangin kayak nonton konser gede. Penonton depan kelihatan rame, tapi lu tahu di belakang ada ribuan orang lagi, walaupun lu nggak bisa ngelihat langsung. Keren kan? Tapi tunggu dulu, itu baru satu sisi misteri. Sekarang kita naik ke level berikutnya, dark energy. Kalau dark matter itu kayak bodyguard, dark energy itu kayak kekuatan aneh yang malah dorong galaksi buat kabur satu sama lain. Tahun 1999, tim astronomis nemuin fakta mencengangkan. Alam semesta bukan cuma mengembang, tapi mengembang makin cepat. Tunggu, bukannya kayak logikanya, ledakan atau Big Bang itu harusnya makin lama makin melambat. Kayak lu lempar batu ke atas. Awalnya kenceng, tapi gravitasi bumi narik pelan-pelan sampai akhirnya jatuh. Tapi ternyata, di alam semesta, nggak ada gravitasi penarik, malah kayak ada tangan tak kelihatan yang terus dorong galaksi makin jauh, makin cepat, makin liar. Tangan itu diberi nama dark energy. Dark energy menguasai sekitar 68% dari total energi alam semesta. Kalau digabung sama dark matter, 27%, totalnya 95% dari semua isi kosmos. Dan kita cuma ngerti yang 5%. Kayak kita main catur, tapi baru tahu 2 bidak, pion sama raja. Sisanya nggak ngerti peraturannya. Ngopi dulu deh biar nggak puyeng. Pertanyaan besarnya sekarang, apa itu dark matter dan dark energy? Dan lebih penting lagi, gimana caranya manusia bisa ngungkap misteri ini? Karena kita nggak bisa lihat langsung dark matter dan dark energy, para ilmuwan harus kreatif. Mereka bangun teleskop paling canggih sepanjang sejarah, kayak James Webb Space Telescope. Bisa ngintip jauh ke masa lalu alam semesta, sampai miliaran tahun cahaya. Selain itu, ada detektor partikel kayak Large Hadron Collider di Eropa, yang misinya nyari partikel-partikel aneh yang mungkin bagian dari dark matter. Bayangin kayak lagi nyari tetes tinta di samudra sambil pakai kaca pembesar. Segila itu usahanya. Tapi sobat, kenapa sih kita repot-repot? Jawabannya simple. Kalau kita ngerti dark matter and dark energy, kita bisa unlock rahasia terbesar alam semesta. Bukan cuma ngerti asal-usul kosmos, tapi mungkin teknologi luar angkasa masa depan. Bayangin mesin yang bisa menunggangi energi gelap buat transportasi antar galaksi. Atau shield energy berdasarkan medan dark matter kayak di film sci-fi. Ngimpi? Mungkin. Tapi bukannya teknologi sekarang juga dulunya ngimpi? HP, internet, GPS, itu semua lahir dari proyek-proyek sains gila yang awalnya buat keperluan luar angkasa dan nuklir. Intinya,
Riset fundamental itu kayak investasi masa depan, bikin dunia berkembang dari laboratorium ke kehidupan sehari-hari. Kita emang baru ngerti 5%, tapi mungkin 95% sisanya bisa bawa kita ke era baru manusia di jagat raya. Oke, kita udah tahu dark matter dan dark energy itu ada. Tapi apa sebenarnya mereka? Nah, disinilah teori-teori liar bermunculan. Ada yang bilang dark matter itu partikel super berat yang disebut WIMP, Weakly Interacting Massive Particles. Mereka berat tapi jarang banget berinteraksi, makanya susah banget dideteksi. Ada juga teori tentang aksion, partikel super ringan, kayak hantu kecil yang melayang-layang di seluruh ruang angkasa. Terus dark energy? Wah, lebih gila lagi. Ada teori vakum energi, katanya ruang kosong itu sebenarnya nggak kosong. Ada energi kecil-kecil yang berdesak-desakan dan menciptakan dorongan ekspansi. Ada juga ide yang lebih ekstrim. Mungkin hukum gravitasi kita salah. Mungkin gravitasi nggak berfungsi seperti yang kita pikir di skala kosmik. Bayangin sobat, kayak lu main game. Ternyata semua aturannya beda pas masuk level bonus. Sampai sekarang, belum ada satupun teori yang bisa jelasin semuanya dengan rapi. Tapi itu justru serunya, kita lagi hidup di zaman misteri besar. Siapapun yang bisa pecahin teka-teki ini, bakal diingat sepanjang sejarah umat manusia. Sekarang bayangin, gimana kalau tiba-tiba dark matter dan dark energy hilang? Kalau dark matter ngilang, galaksi kita, Milky Way, bakal tercerai-berai. Bintang-bintang mental keluar angkasa kayak kelereng ditabur ke jalanan. Bumi bisa keluar dari orbit matahari, melayang tanpa tujuan, dan ya, tamat riwayat umat manusia. Kalau dark energy ngilang, awalnya semua galaksi berhenti mengembang. Lama-lama gravitasi menang dan terjadilah krisis besar. Semua materi di alam semesta pelan-pelan ketarik balik ke satu titik. Seperti film rewind raksasa. Tapi sobat, jangan panik dulu. Menurut pengamatan, perubahan dalam dark matter dan dark energy itu kalaupun ada, super lambat, miliaran tahun. Kalau mau khawatir, lebih mending khawatirin kopi yang kelamaan dingin aja dulu. Sekarang, pertanyaan pamungkas, bisa nggak kita manfaatin dark matter atau dark energy? Buat dark matter, mungkin masih jauh. Karena kita belum tahu bentuk fisiknya apa. Kita bahkan nggak yakin dia partikel medan atau entitas lain. Tapi dark energy? Siapa tahu. Bayangin kalau suatu hari manusia bisa menangkap energi gelap ini dan menggunakannya buat mesin warp drive kayak di Star Trek, portal antar galaksi. Atau bahkan manipulasi gravitasi buat bikin koloni manusia di planet-planet jauh. Kelihatannya kayak fiksi ilmiah banget ya. Tapi ingat sobat, ide-ide kayak listrik, pesawat terbang, internet, semua dulu juga terdengar mustahil. Sains itu tentang berpikir gila, lalu kerja keras buat mewujudkannya. Jadi, walaupun sekarang dark energy masih kayak dewa kosmik yang nggak bisa disentuh, mungkin 1000 tahun lagi, manusia udah bisa memelihara dark energy buat peradaban. Dan siapa tahu generasi kita ini yang meletakkan fondasinya. Ngopi lagi yuk sebelum pusing. Gokil ya kalau dipikir-pikir. Kita hidup di lautan misteri kosmik, baru tahu setitik doang. Tapi justru karena itu, manusia terus belajar, terus bertanya, terus bermimpi. Jangan lupa, semua pencapaian gede manusia dimulai dari pertanyaan kecil kayak, kenapa bintang bersinar? Kenapa apel jatuh? Nah, pertanyaan hari ini, apa itu dark matter dan dark energy? Bisa jadi jawaban untuk masa depan yang bahkan belum bisa kita bayangin. Thank you banget udah ngopi bareng. Kalau suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng ya. Sampai jumpa dan terima kasih.